Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi Nugroho Saputra, siswa kelas 12 1C09, nomor induk mahasiswa 12 21 0565, prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dan peranan teknologi informasi dan komunikasi di pertemuan yang ke-10. Konsep teknologi informasi dan komunikasi merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu Information Technology dan Communication Technology atau ICT. TK adalah teknologi untuk menangkap, menginterpretasi, menyimpan dan menyampaikan atau mentransmisikan informasi. Sihaan mengatakan bahwa TIK selalu terdiri dari hardware dan software. Hardware adalah perangkat keras, segala sesuatu peralatan teknologi yang berupa fisik. Ciri yang paling mudah untuk menentukan adalah terlihat dan dapat disentuh. Sedangkan software atau perangkat lunak adalah sistem yang dapat menjalankan atau berjalan dalam perangkat keras tersebut. Software dapat berupa operating system atau OS, aplikasi konten. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi banyak memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak banyak terjamah oleh teknologi informasi dan komunikasi. Di zaman sekarang, penerapan teknologi informasi dan komunikasi menjadi indikator modern atau tidaknya suatu peradaban. Keuntungan penggunaan teknologi informasi komunikasi antara lain: yang pertama, memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, membuka peluang bisnis baru, mendorong timbulnya proses demokrasi, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh, kemudian memperbaiki pendidikan melalui e-learning, mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat, kemudian memperkaya kebudayaan, menunjang pertanian, menciptakan lapangan kerja. Kemudian peranan TIK dalam bidang industri dan manufacture. Dalam bidang industri, komputer digunakan pada proses perencanaan sebuah produk baru melalui program desain seperti computer aided design. Gunanya agar produk yang diinginkan dapat dirancang secara cepat, mudah, dan memiliki ketepatan tinggi. Sebagai contoh, untuk menggambar bentuk desain mobil dibutuhkan waktu yang lama dan relatif sulit apabila dilakukan secara manual. Akan tetapi dengan program computer aided design atau dalam kurung misalnya AutoCAD, semua itu dapat teratasi. Bahkan program ini dapat menggambarkan bentuk nyata sebuah desain mobil dilihat dari berbagai sudut 3 dimensi. Kemudian peran TIK dalam bidang kesehatan. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan berimplikasi pada perkembangan jenis penyakit dan banyaknya macam dan jenis obat. Ketersediaan informasi obat yang akurat, benar, dan up-to-date merupakan kebutuhan bagi penyedia layanan kesehatan maupun pasien dan masyarakat. Selain itu, sistem berbasis kartu cerdas atau smart card dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit, karena dalam kartu tersebut para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Kemudian ada peranan TIK dalam bidang militer. Kemajuan pesat teknologi informasi secara khusus diimplementasikan dalam konsep yang disebut perang informasi atau information warfare, yang menjadi landasan penting bagi pengembangan doktrin militer di masa yang akan datang. Dengan demikian, teknologi informasi akan sangat berpengaruh terhadap bidang militer dan dapat dilihat dari banyak sisi.
Komputer juga diciptakan untuk tujuan peperangan dalam sistem senjata, pengendalian dan komunikasi. Kapal perang dan kapal terbang yang modern dipasang dengan peralatan komputer yang canggih untuk membantu dalam melakukan navigasi atau serangan yang lebih tepat. Kemudian peran TIK dalam bidang pemerintah. TIK dalam pemerintahan dikenal dengan istilah e-government. Tujuan pemanfaatan TIK dalam pemerintah adalah agar pelayanan kepada masyarakat lebih efisien. TIK juga dapat memberdayakan masyarakat karena dengan adanya infrastruktur e-government akan lebih mudah dan lebih cepat untuk mengakses informasi dari pemerintah. Kemudian ada manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kemudian peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Kemudian pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Kemudian pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. Untuk Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu tanya jawab, koordinasi, diskusi untuk antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Kemudian ada contohnya adalah penyimpanan dan pembuatan database penduduk, pembuatan elektronik KTP yang sekarang sedang digalakkan. Kemudian peran TIK dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemudian meningkatkan akurasi dan kecepatan perhitungan, menyediakan informasi ekonomi dan data-data statistik ekonomi dan keuangan yang up to date. Semua bidang kehidupan saat ini sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan penggunaan perangkat TIK. Adapun contoh TIK dalam bidang ekonomi sebagai berikut. Ada e-banking. E-banking adalah aktivitas perbankan yang dijalankan melalui media elektronik seperti ATM juga termasuk di dalamnya. Internet banking juga dalam lingkup itu hanya saja lebih khusus dan diistilahkan internet banking, sedangkan yang menggunakan mobile device seperti via HP dikenal dengan m-banking. Berikut beberapa aplikasi dan peranan e-banking yang telah diterapkan bank-bank di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada ATM atau anjungan tunai mandiri, phone banking, aplikasi yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Kemudian ada internet banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer atau PDA. Lalu kemudian ada SMS atau m-banking. Aplikasi ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking. Kemudian ada e-commerce, pedagang elektronik atau e-dagang. Adalah penyebaran pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis. Kemudian ada m-dagang atau m-commerce. M-dagang atau m-commerce adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portable mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Pada saat pengguna komputer berpindah dari satu tempat ke tempat lain, pengguna komputer tersebut dapat melakukan transaksi jual beli produk di internet dengan menggunakan sistem m-dagang. Kemudian ada l-dagang atau l-commerce. L-dagang atau l-commerce adalah sistem perdagangan elektronik yang menekankan pada pencarian informasi yang dilakukan oleh peralatan GPS. Berbeda dengan m-dagang yang lebih menekankan pada aspek pemakaian peralatan mobil, maka l-dagang menggunakan baik
peralatan mobil maupun peralatan komputer jenis desktop. Kemudian ada peran TIK dalam bidang pariwisata dan kebudayaan. Perannya adalah yang pertama meningkatkan pariwisata dan kebudayaan suatu daerah, mempromosikan pariwisata dan kebudayaan ke mancanegara, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, kemudian meningkatkan diversifikasi produk sistem yang kompetitif. Kemudian peran TIK dalam bidang politik. Peran TIK dalam bidang politik terutama dalam pemungutan suara, contohnya adalah pemungutan suara yang dikenal dengan istilah e-voting. Teknologi pemungutan suara elektronik dapat mencakup kartu punch, scan optik sistem voting, dan kios suara khusus atau termasuk mandiri langsung merekam sistem voting elektronik atau DRE. Peran e-voting adalah memudahkan dalam pemungutan suara, mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan suara, memberikan peningkatan aksesibilitas bagi para pemilih cacat, kemudian dapat memfasilitasi kecurangan dalam pemilu. Lalu kemudian ada peran TIK dalam bidang kesehatan. Yang pertama adalah memudahkan dalam pencarian data pasien, kemudian meningkatkan komunikasi antara dokter, perawat, dan para medis lainnya. Kemudian menggantikan fungsi manusia dalam hal pekerjaan yang rumit dan sulit. Contohnya adalah dengan sistem berbasis kartu cerdas atau smart card, dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Lalu kemudian ada peran TIK dalam bidang pendidikan. Penerapan TIK pada bidang pendidikan telah memberikan kontribusi bagi perkembangan teknologi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari sering dijumpai kombinasi teknologi audio atau data, video atau data, audio atau video, dan internet. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau e-learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Dengan hadirnya e-learning, setiap siswa bisa mengakses materi pembelajaran yang disediakan melalui situs. Terdapat 6 peranan TIK dalam bidang pendidikan antara lain TIK sebagai skill dan kompetensi. Penggunaan TIK harus proporsional, maksudnya TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat tapi sesuainya dengan porsi masing-masing. Yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran, tersedia bahan ajar dalam format digital. The network is the school, belajar di mana saja dan kapan saja. TIK sebagai sumber bahan belajar, contohnya ada ilmu berkembang dengan cepat, guru-guru hebat tersebar di seluruh penjuru dunia, buku dan bahan ajar diperbarui secara kontinu, inovasi memerlukan kerjasama pemikiran, kemudian ada teknologi sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, penyampaian pengetahuan mempertimbangkan konteks dunia nyata, memberikan ilustrasi berbagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan ajar. Kemudian TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Tiap individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa henti tiap harinya. Transaksi dan interaksi interaktif antar stakeholder memerlukan pengelola back office yang kuat. Kualitas layanan pada pengecekan administrasi ditingkatkan secara bertahap. Orang merupakan sumber daya yang bernilai. Kemudian TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Tiap individu memiliki karakter dan bakat masing-masing dalam pembelajaran. Guru meningkatkan kompetensi pada berbagai bidang ilmu. Profil institusi pendidikan diketahui oleh pemerintah. Contoh peran TIK dalam bidang pendidikan adalah internet, web, blog, dan YouTube berbasis pendidikan yang berisikan materi-materi pendidikan.
adanya telepon komputer, LCD, proyektor, televisi, dan radio. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.